Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Luputu Sinta Chandra Krishna dengan NIM 23095111095. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dermatofitosis, khususnya ringworm, pada anakan kucing liar. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan tugas case-based learning kedua pada matkul ilmu penyakit bakteri dan jamur. Untuk latar masalah yang saya akan bahas adalah ringworm, Microsporum canis, Microsporum gipseum, dan Trichophyton mentagrophytes. Nah, yang pertama itu ringworm. Apa sih ringworm itu? Nah, ringworm itu adalah infeksi penyakit kulit yang disebabkan oleh kelompok jamur yang mampu menginfeksi jaringan tubuh berkeratin, yaitu kulit, rambut, dan kuku. Infeksi oleh kelompok jamur tersebut disebut dengan dermatofitosis, umumnya ringworm atau kurap. Penyebab dari ringworm adalah jamur dermatofit, khususnya genus Microsporum dan Trichophyton. Kondisi lingkungan seperti area yang lembab dan kurang bersih, serta penularan dari hewan ke hewan dan hewan ke manusia ataupun manusia ke manusia. Untuk gejala ringworm, rambut rontok tak merata, terdapat lesi kulit lingkaran bertepi merah pada area tanpa rambut, kulit berkerak atau kasar, pruritus atau mengalami kegatalan, dan rusaknya jaringan berkeratin. Nah, berikut beberapa contoh gambar dari ringworm yang terjadi pada kucing dan manusia. Dapat dilihat pada kulitnya terdapat bulatan-bulatan merah yang sendiri maupun berkelompok, itu merupakan lesi merah yang dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya masuk ke dalam jenis jamur dermatofit yang menyebabkan ringworm. Meskipun namanya ringworm, tetapi ringworm ini tidak disebabkan oleh parasit cacing. Tetapi ringworm disebabkan oleh jamur. Jadi, jamur yang pertama ada Microsporum canis, yang merupakan salah satu jenis jamur dari kelompok jamur dermatofit yang menyebabkan infeksi kulit pada hewan maupun manusia. Biasanya ditemukan pada habitat hewan tersebut. Jamur ini memiliki makrokonidia atau spora jamur untuk reproduksi aseksual berbentuk spindle berdinding tebal dengan permukaan yang kasar dan memiliki banyak septa. Untuk koloninya, M. canis berwarna putih hingga krem, pada reverse koloninya berwarna kuning. Jadi reverse koloni itu, nah ini koloni, reverse koloninya itu di bawah. Meskipun namanya M. canis biasanya dijuluki ke anjing ya. Jadi jamur ini tidak menutup kemungkinan untuk menginfeksi hewan lain selain anjing. Nah, untuk jamur yang kedua ada Microsporum gipseum. Sama seperti M. canis, M. gipseum termasuk ke dalam genus Microsporum. Akan tetapi, M. gipseum bersifat geofilik, yang berarti umumnya ditemukan di tanah. Jamur ini memiliki makrokonidia berbentuk spindle, lebih oval yang lebih pendek dan lebar dibandingkan M. canis, dengan dinding yang tipis dan terdapat 4 hingga 6 septa. Sedangkan makrokonidianya berbentuk ulat kecil. Untuk koloninya, M. gipseum memiliki warna koloni yang kuning kecoklatan dengan tekstur bubulu atau serbuk pada media kultur. Dan yang terakhir ada Trichophyton mentagrophytes. Sama seperti dua jamur sebelumnya, Mentagrophytes termasuk jamur dermatofit yang bersifat zoofilik dan antropofilik. Jadi jamur ini dapat menular antar hewan, dari hewan ke manusia, dan antar manusia. Jamur ini memiliki makrokonidia berbentuk silinder berdinding tipis dengan septa berjumlah 2 hingga 5. Untuk mikrokonidianya
berbentuk bulat dan umumnya ditemukan pada klaster di sepanjang hifa. Hifanya bersekat dan membentuk struktur spiral. Warna koloni T. mentagrophytes memiliki warna yang bervariasi. Warna putih, krem atau kekuningan dengan tekstur berbulu halus atau granular bergantung pada jenis media kultur. Lalu kita beranjak ke kasus. Untuk permasalahannya, jenis hewan yang diambil adalah kucing dengan nama Dudul, ras domestic shorthair, usia kurang lebih 3 bulan pada saat itu, jenis kelamin jantan, warna putih dan orange dengan diagnosa fisik rambut rontok, kulit gatal, terdapat lesi merah pada area yang mengalami kerontokan rambut, khususnya pada area wajah, kaki depan, sekitar abdomen, dan kaki belakang. Jadi karena saya tidak mengambil dokumentasi pada saat kasus terjadi, maka saya akan menggunakan ilustrasi serupa, di mana dapat dilihat pada kucing tersebut terdapat lesi-lesi merah pada kulitnya, berbentuk cincin dengan pinggiran merah. Untuk latar belakang masalah, Dudul merupakan kucing liar yang dipungut dari jalan dan dibawa ke rumah. Saya lihat kondisi kulitnya sudah mengalami kerontokan rambut dan kebotakan pada beberapa area, beserta lesi merah bulat, pinggiran merah pada kulitnya. Khususnya bagian hidung itu paling mencolok. Untuk hari-hari berikutnya, saya lihat pergerakan Dudul. Dia lebih sering menggaruk badannya karena ia merasa gatal karena infeksi jamur tersebut. Setelah saya amati pergerakan dan kondisi menjelang beberapa hari, saya menyadari bahwa itu infeksi ringworm. Maka saya akan menangani kasus tersebut dengan memandikan Dudul menggunakan sampo anti jamur dan pastikan Dudul itu selalu kering. Akan tetapi sebelum penanganan saya tidak menghindari kontak dengan Dudul. Jadi saya tertular ringworm pada kaki saya dan tangan saya. Tapi saya tidak mengambil dokumentasi juga, maka saya akan mencantumkan ilustrasi serupa. Dari kasus yang sudah dijelaskan, maka harus ada solusi untuk mengurangi angka kasus. Yang pertama ada pencegahan dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, mengurangi atau menghindari kontak dengan kucing yang terinfeksi, memperhatikan asupan gizi dan hidrasi kucing, memperhatikan kelembapan lingkungan, dan mencuci tangan dengan air mengalir setelah melakukan pengobatan. Yang kedua, ada penanganan dengan mengkonsultasi dengan dokter hewan untuk resep obat. Contohnya adalah salep anti jamur miconazole. Mandikan dengan shampoo antifungal. Pastikan kondisi tubuh kucing tidak basah atau lembab. Isolasi kucing untuk memutus rantai penyebaran. Sterilkan lingkungan dengan disinfektan yang sifatnya anti jamur. Gunakan sarung tangan saat penanganan dan selalu pantau kondisi infeksi. Dan yang terakhir, untuk kesimpulannya, infeksi ringworm merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh kelompok jamur yang mampu menginfeksi jaringan tubuh berkeratin, contohnya kulit, rambut, dan kuku. Infeksi oleh kelompok jamur tersebut disebut dengan dermatofitosis. Umumnya dermatofitosis ini ringworm atau kurap. Penyebab utama ringworm adalah jamur dermatofit. Terdapat 3 jenis jamur yaitu Microsporum canis, Microsporum gipseum, dan Trichophyton mentagrophytes. Baik, sekian dari apapun yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahannya disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.